Ya, Kira-kira lulus nggak, Pak? sungguh luar biasa ya. Saya dibandingin teman-teman yang lain, dibandingin om-om yang lain, sepertinya saya memang paling beginner. Jadi mohon maaf pada om-om yang pengujinya, kalau saya masih berantakan. Di lain waktu mungkin saya tambah menambah skill ya, tapi yang penting ini dilulusin aja deh. Niat saya baik kok, niat tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mau ujian drone nih. Jadi kita ingin supaya nanti drone lebih bervariasi ya pengambilan gambarnya ya. Dan sekarang kita lagi ikut ujian. Doain ya. Terus susah soalnya. Juga jagoan ini udah bisa. Dengan Om? Dengan Ali Wardana. Ali Wardana. Ismail? Ya, Jadi aku manggilnya apa? Om Ali? Ali aja. Assalamualaikum Om Ali. Waalaikumsalam. Di box ya? Maju, mundur, kanan kiri bikin kotak Om Ali. Ayo, maju mundur kanan kiri bikin kotak Om. Lagi Om, ya, rapiin dulu, ionnya rapiin dulu, biar rata lurus Om. Padatnya rapiin, Oh. kiri, arah sana, bukan. Lurusin dulu kameranya tenang aja Om. Kalau dilepas dia nggak kemana-mana. Iya, siap. Kameranya ke arah Om, stop dulu, kameranya benerin ke arah Om. Oke, kanan, kiri, maju, mundur, bikin kotak. Sekarang kepalanya ke kanan.
sini Om. Boleh ketutnya. Saya lebih suka mata memandang ini sama gitu. Maju, majunya kurang maju. Kita balik dulu. Naik. Apa, tenang aja. Cari kon yang di pojok. Putar kepalanya. Oh ya, pelan. Putar Om. Cari yang mana tuh, yang orange tuh. Nah. Dapat. Lurus. Oke Om. Menuju ke arah orange Om. Dekat orange, kamera diturunkan, landing di sebelahnya Om. Pas. Apa? Om jempolnya gemeteran. Tenang aja. Coba maju. Berat. Gak apa-apa, biasa. Adrenalin naik. Ayo maju Om. Terusin Om. Parkir di belakang kon Om. Ayo, belum pas ayo. Taruh balik, bibirnya aman. Ke stasiun berikutnya. Yap. Ayo. Tas dulu. Hei. Perjuangan mendapatkan sertifikat ternyata tidak mudah ya. Pembelajaran. Nanti kita sambil wawancara ya yang lainnya. Nah, sekarang jauhin ke kiri, jauh. Ledahnya. Tilt upin, tangannya tilt upin. Tilt down, tangannya tilt down. Sampai tiangnya bintus. Agak banyak dikit. Rollnya yang ininya agak banyak, tiangnya agak banyak. Nah, ini dikit-dikit aja, dikit-dikit. Ini keluar. Jangan ambil itu. Jadi gitu, dikit aja, dikit. Di off. Sekarang balikannya, yang ininya ke dalam, yang ini juga ke dalam, paling nanti dikit-dikit aja. Jadi muternya balikannya? Iya, balikannya, yang ini ke dalam. Kanan ke dalam, yang ini juga ke dalam. Nah, salin. Terus dia target di sini, sambil jalan, sambil visual, dimajuin. Sini, kau kena ini dia. Sungguh luar biasa ya. Saya dibandingin teman-teman yang lain, dibandingin om-om yang lain, sepertinya saya memang paling beginner. Jadi mohon maaf pada om-om yang pengujinya, kalau saya masih berantakan. Di lain waktu mungkin saya mau menambah skill ya, tapi yang penting ini dilulusin aja deh. Niat saya baik kok, niat tulus. Terima kasih. Ntar selanjutnya kita wawancara ya sama om-om instruktur ya. Ya. Ini kita kan selagi ngikutin kegiatan sertifikasi drone nih. Ya. Manfaatnya kira-kira menurut Om apa? Manfaat. Oh, manfaatnya banyak sekali ya, terutama mengenai peraturan-peraturan kalau kita mau menekuni dunia drone ini untuk pekerjaan yang serius mungkin sangat membutuhkan itu kan, untuk regulasi-regulasi terkait dunia penerbangan, keselamatan. Saya rasa banyak pengetahuan yang kita dapat di sini. Kalau tentang pelaksananya dari berapa hari, kita udah lama ya Zoom sama ini ya dengan praktek ya. Gimana kesan-kesannya Om? Bagus sih, saya rasa pelaksanaannya cukup memuaskan dari segi dan tidak memberatkan gitu ya dari segi biaya, karena ya pelatihannya ada sebagian yang online kan, jadi tidak harus tatap muka. Cuman 2 hari terakhir ini yang tatap muka dan cukup bagus. Baik. Terima kasih. Dengan Om siapa? Saifuddin. Oke. Ini kan kita lagi pelatihan nih, sertifikasi ya drone ya, Ya. Om. Manfaatnya bagi kita apa ya?
untuk ikut ini acara ini? Saya kemana nih? Sini. Jadi manfaat untuk pelatihan drone ini kita setidaknya tahu lah, paham mengenai peraturan-peraturan tentang drone. Terus dari drone itu sendiri kita diajarin basic penerbangannya, karena drone ini fundamentalnya adalah ilmu penerbangan. Suatu yang penerbangan, kelayakan terbang itu sudah sepatutnya pilot drone profesional khususnya untuk bidang komersil untuk mengambil pelatihan ini, karena jika ingin menjadi komersil maka mereka harus dibekali ilmu-ilmu yang sesuai dengan kaidah-kaidah penerbangan seperti itu. Untuk ke depan prospek untuk industri drone kira-kira seperti apa nih Om? Jadi pada dasarnya drone itu adalah teknologi, dan teknologi terus berkembang. Manusia akan terus menciptakan teknologi terbaru, dan drone akan menjadi tulang punggung untuk mendapatkan benefit dari kegiatan menggunakan drone tersebut. Misalnya kayak fotografi dan lain sebagainya. Sebenarnya drone tersebut bisa dimanfaatkan. Dulu orang menggunakan pesawat untuk memotret dari udara, tapi dengan adanya drone, teknologi menjadi advance dan lebih murah, dan orang-orang pada beralih ke drone. Semua orang tidak mungkin, susah untuk membeli suatu pesawat karena harganya mahal, tetapi semua orang bisa membeli drone karena harganya bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia khususnya. Itu. Terima kasih Om Ron. Ya. Jadi kita saya awam nih ikut ikut sertifikasi, dan baru pertama kali terbang juga pakai drone kan. Jadi memang saya ingin yang lebih legal gitu Om ya. Kalau untuk Om gimana Om? Ini pendampingan ya dari DKPPU ya? Pendampingan dan sekaligus ikut bagaimana mengendalikan drone ya kan, menjadi RPIC, Remote Pilot in Command. Jadi kita dua tugas mengamatin, monitoring dan evaluasi kegiatan jalannya training, sekaligus kita juga menjadi peserta. Bukan begitu ya Om ya? Manfaatnya kira-kira bagi Om bagaimana nih? Banyak sekali. Kita tahu kan drone ini merupakan suatu teknologi baru ya. Dan kita juga melihat ke depannya ini merupakan suatu masa depan lah ya. Enggak tertutup kemungkinan bisa menjadi suatu transportasi masa depan. Jadi oleh karena itu dari sekarang manfaat saya sendiri, kalau saya pribadi menjadi peserta, manfaatnya adalah kita bisa tahu bagaimana pengoperasian drone itu, ya kan? Bagaimana feel-nya, rasanya kalau kita kontrol drone, ya kan? Nah, itu yang kita ketahui. Jadi pengoperasiannya itu kita sudah punya basicnya, sudah punya basic pengetahuan, begitu. Kedepan itu setiap yang punya drone harus sertifikasi ya, atau ada batasan yang harus punya dan ada yang enggak gitu? Ya, intinya kami harapkan ya dari regulasi semua pemilik drone bisa terregistrasi di Kementerian Perhubungan, terutama di Perhubungan Udara, dan itu bisa menjadi catatan kami. Jadi pada saat nanti ada kegiatan drone, ya mohon maaf mungkin ada drone yang mungkin nyasar atau apa seperti itu, data-datanya ada di kami. Jadi kita bisa bisa menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan kita perlu tahu juga setiap menjadi pilot drone itu harus benar-benar penuh tanggung jawab ya, menjaga keselamatan dan keamanan terutama yang di sekitar area tempat dia beroperasi. Setuju. Dengan Om, saya dengan Anton. Ada yang mau tambahkan? Udah cukup Mewakili ya. Kalau saya boleh nambah pertanyaan kan? Ya, silakan. Kalau untuk jenis pendaftaran drone itu dicatat, jadi tiap orang itu harus misalkan punya DJI atau benar-benar apa itu tercatat? Tercatat ada di dalam, kita punya aplikasi ya online, itu namanya Sidopi. Ya, nanti di situ siapa pemiliknya, mereknya seperti apa. Terus kalau misalkan mau ganti upgrade drone itu harus lapor juga tuh. Baiknya seperti itu. Tapi kalau Om punya tambah lagi ya nambah lagi aja gitu unitnya. Bisa. Ya. Ada lagi pertanyaan. Ya. Ada biaya nggak Om? Kalau aplikasi paling mungkin PNBP ya, ada namanya PNBP, pajak negara bukan pajak. Itu yang nanti disiapkan para aplikan. Baik ya.
Jadi sertifikat itu per nama ya, bukan per drone ya? Per nama yang Iya, punya ya? iya, iya. Jadi takutnya nanti yang drone harus punya satu sertifikat nggak ya? Nah, nanti drone itu dapat nomor pendaftaran juga ya, tanda registrasi, tanda pendaftarannya. Ya. Makasih, teman-teman. Ya, makasih sama-sama. Kalau dari Om Ferdi, ini mengadakan sertifikat seperti ini tujuannya apa sih? Ya, jadi kalau dari kita, dari EduTech ini, kita mengadakan kompetensi ini untuk meningkatkan dan mempersiapkan teman-teman yang ingin menjadi drone pilot gitu ya, untuk mereka nanti siap di industrinya. Lalu mereka juga tidak akan juga lupa prosedur-prosedur yang aman dalam menerbangkan drone. Makanya di sini Drone EduTech mentraining atau melatih teman-teman calon drone pilot ini supaya mereka mahir dalam menerbangkan, dalam preparation, lalu mereka juga paham tentang akan regulasi. Jadi kedepannya harapan kita teman-teman yang ingin menjadi drone pilot ini mengerti aturannya, mengerti terbangnya, mengerti manuvernya. Jadi terbang itu secara aman dan penuh tanggung jawab seperti itu. Jadi nggak sembarangan nerbangin ya? Betul, nggak sembarangan nerbangin. Jadi mereka tuh nanti paham ya akan regulasinya, terbangnya harus berapa, ketinggian harus berapa, lalu preparation flightnya juga mereka paham seperti itu. Kalau EduTech sendiri udah berdiri berapa lama kan? EduTech ini berdiri dari tahun 2001, jadi kita memang masih baru mulai gitu. Kebetulan yang diadakan sekarang di Bandung ini angkatan ketiga dari pelatihan EduTech ini, dan EduTech berharap juga kedepannya gitu ya, semua remote pilot juga dapat semua edukasi yang baik dan benar tentang mengoperasikan drone seperti itu. Kalau prospek bisnis drone di masa depan bagus nggak? Prospek bisnis drone di masa depan itu sangat terbuka lebar, karena yang kita ketahui juga drone itu kan yang tadinya yang tidak mungkin menjadi mungkin ya gitu, yang tadinya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, contohnya mungkin di industri oil and gas, di industri mapping, di industri foto video, drone ini menjadi alat yang memudahkan. Jadi drone ini bukan menggantikan manusianya gitu ya, tapi drone ini menjadi alat yang memudahkan untuk kita bekerja ke depannya. Lalu selain itu juga peluang usahanya untuk teman-teman drone pilot ini, kebetulan yang kita perhatikan gitu ya di lapangan, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mencari personil pilot drone, lalu mereka harus membuktikan dengan skill dan kebiasaan mereka untuk mengendalikan drone untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi peluang usahanya banyak, peluang pekerjaannya juga banyak sekali. Jadi bisa menghasilkan duit ini ya? Iya, betul. Jadi di sini kita bisa menghasilkan uang. Mungkin yang awalnya hobi, foto video, bisa jual jasa gitu ya, bisa jual jasa dan bisa ke profesional jadinya. Kalau seperti untuk itu. tarifnya ada aturan tersendiri enggak, Om? Kalau untuk tarif sih memang nggak ada untuk tarif, tapi rata-rata range-nya gitu ya, itu di antara 1 juta sampai 3 juta untuk foto video biasanya. Per berapa jam? Itu 1 hari. Oh, seharian. Per 1 hari seperti itu. Nah, kalau untuk industri mapping, oil and gas itu beda lagi. Biasanya rate-nya tuh di angka 7 sampai 8 dan 10 ke atas seperti itu. Terus sebenarnya untuk yang harus mendapatkan ijazah itu ada ketentuan nggak? Drone-nya harus ukuran berapa, atau semua yang dari mini juga harus punya ijazah? Gimana, Om? Jadi kalau kategori yang ingin memiliki kompetensi ya, kalau kompetensi itu bebas. Ijazah kompetensi itu bebas. Jadi mau yang teman-teman dari kalangan hobi memiliki drone yang kelas 250 gram sampai 25 kilo itu diperbolehkan. Nah, tapi penggunaannya nanti kalau ingin komersil, otomatis teman-teman ini harus mengajukan lisensi. Nah, lisensi ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Perhubungan. Nah, sebelum mengajukan lisensi, diharapkan para teman-teman drone pilot ini sudah mendapatkan basic kompetensi dari training center.
gitu. Makanya yang kita adakan ini adalah kompetensi yang nantinya menjadi patokan teman-teman untuk mensubmit license gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada kompetensinya, nggak ada ijazah kompetensinya atau sertifikat kompetensinya, terus kita submit ke lisensi, itu tidak akan diterima gitu. Jadi basicnya itu ada dulu gitu. Berarti nanti ada beberapa sertifikat macamnya. Ya nanti ada kelas-kelasnya lagi. Kalau kelas 25 kilo ke atas nanti itu beda lagi. Asesmennya beda lagi. Terus pelajarannya mirip tapi asesmen ininya beda lagi. Oke, sebentar. Ya Om, taruh situ aja. Iya, makasih ya. Merangkap panitia, merangkap sesi. Oh, jadi saya pikir sertifikat kompetensinya itu cuma sekali, enggak? Ada tingkatannya. Ya? Ada tingkatannya. Ada berapa kira-kira Om? Nah, jadi nanti juga teman-teman waktu pengajuan lisensi itu Kementerian Perhubungan akan mengadakan ujian tertulis ya. Nah, ujian tertulis itu berdasarkan pengetahuan yang diberikan oleh training center gitu. Nah, jadi makanya yang tadi saya bilang, kalau kita nggak ngikutin training center tapi kita mau ngajuin lisensi, kita nggak punya ilmunya. Iya, betul. Gitu, kita nggak punya ilmunya dan kita nggak punya guidance-nya. Pada akhirnya nanti bingung dan pihak Kementerian Perhubungan juga akan bingung ini dari mana source-nya gitu, seperti itu. Jadi ntar tingkatannya itu ada dua, ada yang tingkatan drone itu ada dua, ada yang beratnya 250 sampai 25 kilo itu kategorinya sistem pesawat udara tanpa awak kecil. Nah, yang satu lagi adalah 25 kilo ke atas, itu ya kita sebutnya UTA ya, pesawat udara tanpa awak. Nah, kalau udah pesawat udara tanpa awak, teman-teman pilot maskapai pun bisa untuk bekerja di sana. Termasuk untuk keperluan perang mungkin. Untuk keperluan perang, betul. Kayak di film gitu. Iya, betul loh. Nanti industrinya akan seperti itu. Juga ya. Cukup ya? Cukup ya? Makasih Om. Terima kasih Om. Oke, nama saya Firman. Alhamdulillah luar biasa untuk pelatihan drone ini. Bisa belajar hal-hal baru mengenai drone dan ketemu dengan teman-teman yang baru, komunitas yang baru. Luar biasa, ini pengalaman yang bagus banget ya. Masukannya sih ya kalau bisa ada coffee break gitu atau ada kopi lah buat yang lagi nunggu-nunggu kayak gini kan, ya lumayan gitu buat selingan doang gitu aja. Ya sukses lah buat EduTech, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Kerja di mana Om kok harus? Saya di konsultan di Viaco Engineering. Jadi memang perlu ikut ini ya? Perlu ikut banget, pelatihan. soalnya ya di lapangan kita kan tahu sendiri lah berbeda kondisinya, jadi harus banyak menambah ilmu dari sisi-sisi yang lain gitu. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut Om. Gak apa-apa duduk Om. Apa-apa. Selamat pagi Om, pilot drone semua. Perkenalkan, saya Rozak dari PT Bukit Asam, domisili di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Saya mengikuti training pilot drone dari EduTech ini sebagai kebutuhan sebenarnya untuk mendukung pekerjaan saya sebagai engineer rehabilitasi das di PT Bukit Asam. Pengalaman yang saya dapatkan selama training itu luar biasa ya, banyak ilmu dan informasi baru yang saya yakin pilot drone amatir belum tahu, dan saya ingin saya mau semua pilot drone amatir di seluruh Indonesia mengikuti training ini juga seperti itu, dan juga untuk mendukung kita juga sebagai profesi sebagai pilot drone. Mungkin untuk masukan kepada EduTech, lebih diperbanyak lagi frekuensi materi praktisnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Om. Sebelahnya. Nama, dari mana, kerja? Berdiri ya. Oh iya. Gak apa-apa. Latarnya ini gak apa-apa nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya salah satu peserta di dalam pelatihan drone ini.
Untuk kebutuhan saya ini hanya untuk mengupgrade kemampuan diri, untuk menunjang pekerjaan juga. Dengan pelatihan ini menambah wawasan, edukasi tentang pengetahuan tentang drone, terus kawasan udara di wilayah Indonesia. Kemudian jadi kita tahu aturan-aturan apa yang kita gunakan, kemudian etika dalam penerbangan. Mungkin seperti itu untuk Drone EduTech. Sukses selalu, sering-sering melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Terima kasih.